Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam pengembaraan ini, petualangan, berkelana, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, dan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini hadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana para leluhur kita dulu, sesepuh kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah, para wali-wali Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu dulu dan menjadikan Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, edisi kali ini khusus religi jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, membelah wilayah Kabupaten Lamongan, menyusuri jalan perkotaan sampai ke desa-desa yang saat ini melalui jalan desa yang lumayan jelek menuju ke makam keramat yang sangat dikeramatkan dan terkenal angker, yaitu makam Mbah Dowo. Untuk mencapai lokasi makam tersebut sangat sulit sekali medannya. Perjalanan kita melalui jalan poros desa yang rusak, setelah itu murni perjalanan kita melalui jalan setapak atau jalan tegalan atau galengan yang murni dari tanah. Dikala musim hujan dipastikan tidak akan bisa motor masuk ke sini karena sangat becek dan akan berlumpur sekali. Inilah jalan tegalan atau jalan sawah yang sangat kecil yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Dengan kudaku, kuda putih yang handal inilah yang selalu setia menemani saya dalam perjalanan ritual dan wisata religi ini. Tanpa mengenal lelah, berjalan pelan tapi pasti melalui jalan tegal ini menuju ke tempat keramat yang terkenal angker, yaitu makam keramat Mbah Ahmad Dowo atau Mbah Dowo yang berada yang jauh dari pemukiman penduduk di tengah-tengah area sawah dan hutan kecil. Disitulah dimakamkan keramat, dimakamkan jasad seorang tokoh yang legendaris, yaitu Mbah Ahmad Dowo. Sahabatku, saya masuk ke makam ini waktu musim kemarau. Jadi tegalan atau jalan ini masih bisa dilalui oleh sepeda motor. Kanan kiri tampak tanaman kacang hijau, jagung, dan lain sebagainya. Inilah kultur, biologi,
wilayah Kabupaten Lamongan sebelah selatan, yaitu tanah yang kering dan berkapur. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, menyusuri jalan setapak inilah pelan-pelan. Soalnya sangat kecil sekali, kalau kita terpeleset ke kanan atau ke kiri, otomatis kita masuk ke area pesawahan. Terus pelan-pelan untuk mencapai lokasi makam keramat Mbah Ahmad Dawo. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, tepatnya di area pesawahan, di tengah-tengah sawah dan ladang, jauh dari pemukiman penduduk inilah dimakamkan di daerah Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur inilah dimakamkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, yang dikenal angker, yang jarang sekali orang menjamah tempat ini. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, tampak di depan adalah congkok bangunan makam keramat yang terkenal angker di daerah Sarirejo. Inilah makam keramat Mbah Ahmad Dawo atau Mbah Dawo yang berada di Sarirejo, Lamongan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat yang ada di tengah-tengah pesawahan, di sebuah hutan kecil jauh dari mana-mana, di makam keramat Waliullah Mbah Ahmad Dawo atau Eyang Ahmad Dawo yang berada di Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama kiai, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini, yang saat ini berada di makam Dawo yang panjangnya hampir 12-13 meter, di makam aulia Allah Mbah Ahmad Dawo yang ada di daerah Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita memasuki cungkup bangunan makam keramat Mbah Dawo atau Mbah Ahmad Dawo yang berada di daerah Sarirejo, tepatnya di luasnya lahan pertanian, sawah dan ladang milik warga yang sangat jauh dari pemukiman penduduk. Disinilah disemayamkan jasad seorang tokoh yang legendaris, Eyang Dawo atau Mbah Ahmad Dawo. Kisah beliau sangat misterius, tapi ini adalah makam yang paling panjang di wilayah Pulau Jawa, panjangnya hampir 11 meter. Inilah makam Mbah Dawo atau Eyang Dawo yang makamnya kurang lebih 11 meter. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
para pemirsa semuanya dimanapun berada, cukup bangunan makam ini masih alami dan kurang terawat karena memang jarang sekali yang hadir di sini karena makam ini terkenal sangat angker sekali. Bila malam sudah hadir, bisa dipastikan area makam keramat ini dan sekitarnya akan sangat sepi sekali karena tidak ada orang pun yang berani menginjakkan kaki di sini karena terkenal angker. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Legenda Mbah Ahmad Dowo atau Eyang Dowo sangatlah panjang. Konon beliau hidup pada zaman kerajaan Majapahit. Beliau adalah seorang kusir dari Ratu Kencana Wungu yang kerjaannya selalu membawa kereta kencana dari pusat kerajaan Majapahit untuk hadir ke daerah-daerah mengantarkan Ratu Kencana Wungu. Setelah beliau mengenal Islam dan berguru langsung kepada Syed Jumadil Kubro, salah seorang ulama, seorang wali Allah waktu itu penyebar agama Islam di tanah Majapahit dulu. Beliau hijrah mencari daerah yang terpencil untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya pada suatu saat beliau dengan membawa kereta kencana dari kerajaan Majapahit lari mencari tempat yang sepi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Syed Jumadil Kubro, gurunya dalam mengenal Islam dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kerajaan Majapahit kehilangan keretanya. Tapi kereta kencana itu dibawa oleh Mbah Ahmad Dowo sampai ke daerah ini. Dan beliau akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini supaya tidak terlihat atau terdeteksi oleh prajurit-prajurit Majapahit yang mengejarnya karena beliau membawa kereta kencana kerajaan Majapahit itu sendiri. Sampai disinilah beliau terus melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk dan arahan dari gurunya Syed Jumadil Kubro. Beliau terus beribadah dan beribadah, menjauh dari kehidupan masyarakat dan belajar untuk nyawiji, menyatu dengan Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Sampai beliau meninggal dan makamnya di tempat inilah beliau dimakamkan bersama dengan kereta kencananya. Makanya makam beliau sangatlah panjang sekali karena makam ini adalah makam jasad beliau dengan kereta kencananya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya milik Allah. Legenda ini, cerita ini semata-mata tutur tinutur dari masyarakat sekitar sampai saat ini. Para pemirsa semuanya, sahabat-sahabatku, para cinta wisata religi, makam keramat Mbah Ahmad Dowo atau Eyang Dowo ini memang terpencil sekali, terletak jauh dari pemukiman penduduk di area hutan kecil. Kanan kiri depan belakang adalah area ladang dan sawah warga yang kalau musim kemarau bisa dipastikan tandus sekali, tapi kalau musim penghujan bisa dikatakan bete dan sangat sulit dijangkau kecuali dengan jalan kaki. Makam ini sangat terkenal keangkerannya dan jarang sekali para peziarah yang hadir di sini untuk berziarah. Para pemirsa semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini yang saat ini melakukan perjalanan khusus jelajah religi, jelajah wilayah Kabupaten Lamongan ini membawa berkah dan barokah buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersama saya, religi mantap. Para pemirsa semuanya dimanapun berada,
sahabat-sahabatku para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Religi bersama saya Jelajah Nusantara yang saat ini khusus menjelajah wilayah Kabupaten Lamongan ini, yang saat ini berada di makam keramat Eyang Dowo atau Mbah Ahmad Dowo yang terkenal angker ini. Tanpa takut, tanpa rasa was-was, saya hadir di sini karena Ikatan Keluarga Besar Sarkup Nusantara mempunyai prinsip salam Sarkup Nusantara. Ijen tata.